Maaf tadi wifi di kampusnya ini error ya. Kali-kali error. Sekarang saya coba pakai ini, pakai hotspot pribadi. Sekarang gimana? Anda bisa mendengar suara saya? Dengar, Sir. Bisa, Pak. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita definisikan random variable X dan jumlah gambar. Maka nilai dari X ini ada berapa kemungkinan? Ada berapa jumlah gambar? Pada saat kita tossing. Maaf, Pak, belum share screen, Pak. Oh. Iya, sebentar. Sir, maaf, apakah ada offline kelas hari ini? Sir, ada di kelas 205. Ya, Anda di mana ini? Di 308 sesuai puisi, Sir. 308 ini internetnya nggak stabil. Coba Anda pindah ke 205 ya. Saya ada di 205. Baik, Sir. Iya, oke. Oke, kita balik lagi ya. Oke. Sekarang Anda udah bisa lihat slide, Sir? Sudah, Sir. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, kalau kita definisikan random variable jumlah gambar ya. Nah, coba kalau yang ini, kalau ini ada berapa gambar ini? H itu gambar ya? 2. Nah, kalau ini ada berapa gambar? Hanya ada berapa? 1. Ini? 1. Kalau ada gambarnya nggak? Nggak ada, Sir. Berarti jumlah gambarnya 0 ya? Iya. Nah, berarti nilai dari random variable jumlah gambar disimbolkan dengan X kecil intinya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Jelas tidak? Boleh diulang, Pak? Maaf, Pak. Nah, kali ulang, saya kasih contoh yang lain lagi ya. Tos, misalkan 3 koin. 3 koin. So, from this we have sample space-nya apa aja? Ada yang bisa bantu saya? H ya. Dari H aja dulu biar struktur. H, terus H, T, terus H, terus kemudian HTT, terus terus HT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 T. Oke, hewan ya. Nah, sekarang kalau kita definisikan random variable, ya misalnya pakai Y besar ya, ini jumlah gambar pada tossing 3 coins. Jumlah gambar. Nah, Y kecil adalah nilai yang mungkin, nilai kecil. Berapa nilai Y kecil? Apa aja nilainya? 0, 1, 2, 3. Iya, bisa jadi 0 ya. Nah, ini yang T ini kan nilainya gambarnya 0 kan? Bisa. Oke, dan tis ya. Ya. Ini ya. Silakan duduk ya. Oke, ini bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, ini contoh random variable. Nah, bisa juga misalnya kita contoh yang lainnya, kita ambil contoh yang lainnya melemparkan sebuah dadu. Nah, kemudian kita definisikan random variable-nya adalah angka yang muncul dari dadu tersebut. Nah, berarti nilai dari random variable-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, jelas. Nah, terkait dengan random variable ya, random variable, kan kita belum tahu kan apakah dalam random eksperimen yang muncul ya tos 3 koin ini 0, 1, jumlah gambarnya 0, 1, 2, 3, betul tidak? Tidak tahu kan? Halo ya Triwan? Iya Pak, nggak tahu, belum tahu. Ya, tidak tahu Pak. Kita bisa menentukan nilai peluangnya. Oke, nilai peluangnya.
atau yang dimakan dengan PDF, probability distribution function. Saya ulangi lagi ya, ini konsepnya. Nah, random variable ya yang kita bentuk jumlah gambar pada pelemparan 3 koin, nilainya ada 0, 1, 2, dan 3. Tapi kita tidak tahu kan yang mana yang pasti terjadi. Betul tidak? Betul kan? Nah, walaupun kita tidak tahu yang mana pasti terjadi, kita masih bisa menentukan peluangnya. Nah, oh ya, baik. Nah, peluangnya dari setiap nilai random variabel itu dinamakan dengan PDF. Nanti ada muncul PDF. Ya, dari sini akan muncul PDF probability ya. Probability distribution function. Nah, atau disingkatnya PDF. Nah, ini juga nanti akan muncul di PDF. Nah, karena tidak pasti ya, kita bisa menghitung peluangnya. Nah, nanti peluangnya itu kita namakan dengan probability density function. Ya, nanti kita hitung ya peluang ini. Kita ini dulu, lihat dulu apa sih PDF. Oke ya, probability distribution function. Nah, ini definisi apa namanya formalnya, mathematical definition of PDF. Untuk discrete random variable ya, the set of order pair ya, x fx is probability function ya, atau juga kita sebut probability mass function ya, PMF, atau juga kita sebut probability distribution function PDF. Nah, ini PDF ya, dari random variable x if for is possible outcome. Nah ya, harus memenuhi 3 properti ini. Yang pertama, fx-nya harus positif atau 0 ya. Ini positif atau 0 kan lebih besar daripada atau sama dengan 0, positif. Kemudian total dari probability distribution function-nya harus sama dengan 1 sifatnya. Kemudian nah peluang dari random variable x ya, itu sama aja dengan fx. Nah, ini ya. PDF untuk variabel random discrete. Nah, sebelum kita lanjut, kita balik lagi. Random variable itu ada 2 jenis ya, tadi saya sampaikan. Yang pertama discrete, yang kedua continue. Nah, kita coba lihat lagi. Kalau yang saya tunjukkan dalam contoh barusan, ya. Ini random variable yang nilainya nih 0, 1, 2, ini yang Y 0, 1, 2, 3. Ini termasuk random variable discrete atau random variable continue? Discrete. Kalau nilai dari random variable itu integer positif, bulat-bulat ya, itu kita namakan random variable discrete. Tapi kalau nilai dari random variabelnya berupa angka desimal, cirinya angka desimal, itu kita namakan random variable continue. Contohnya apa? Contoh lain dari contoh random variable continue. Misalnya, saya memilih salah satu mahasiswa di kelas. Nah, maka tinggi mahasiswa kalau saya definisikan ya, si X ini adalah variabel random tinggi mahasiswa pada pemilihan satu mahasiswa, itu kita sebut random variable continue. Kenapa? Karena tinggi mahasiswa itu bisa koma itu. Oh, dihitung kan? Nggak ada kan tinggi mahasiswa 1 meter, 2 meter, 3 meter, nggak ada begitu kan? Betul tidak? Betul, sir. Iya, selalu ada koma. Nah, itu kita namakan dengan random variable random continue. Atau misalnya waktu pengerjaan soal ujian, ya, itu juga continue ya. Berapa menit-menitnya kalau dihitung lagi itu bisa continue, walaupun ada batasan maksimum minimum, tapi itu masuk continue ya.
Nah, untuk variabel random yang di script ini definisinya ya, setiap PDF ini akan mematuhi ya ketiga fungsinya. Yang pertama harus positif, yang kedua kalau kita jumlahkan nilainya harus 1, kemudian yang ketiga peluang dari random variable sama dengan nilai fungsi dari random variable tersebut f-nya ya. Nah, kita balik ke sini lagi ya, kita balik ke sini lagi. Nah, bagaimana kita menentukan PDF dari random eksperimen? Nah, saya akan ganti ini jadi PDF ya. Probability distribution function. Probability Sir, maaf. ya. Yang atas nama Linda di kampusku masih belum ada, Sir. Probability. Ya. Di e-kampus matkul yang kemarin kan aku ada chat Sir tuh yang mengenai e-kampus. Nah, sampai sekarang tuh belum masuk di e-kampusku. Untuk mata kuliah probability ini. Oh, nanti ada ini ya, japri ke ya habis kelas ya. Sudah japri, Sir. Oke, thank you, Sir. Iya. Nah, ya sekarang kita akan coba mempelajari contoh dari PDF ya. Untuk kasus random eksperimen tossing 3 koin. Ini begini. Oke ya. Nah, kita akan menentukan PDF dari random variable tossing 3 coins. Probability. Nah, ini FY ya. Nah, F Y berapa ya? Sebentar. Saya tulis pakai ini aja, pakai tabel biar lebih terstruktur. Ini Y-nya, ini FY-nya. FY itu apa? PDF, probability distribution function. Y-nya ini ada 4 di sini ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, berapa peluang kalau nilai Y-nya ini 0? Sebentar. Saya ubah lagi ya. Lagi biar lebih jelas. Ya, kalau begini paham tidak? Ya, ini Y, ya, ini event, ini probability dari Y ya. Nah, pakai F kecil ya. F. Probability dari PDF itu di sini fungsinya ini FY. Oke, kalau Y-nya 0, nah, maka eventnya apa? Atau anggota dari member space-nya apa? T. Probability-nya berapa? T. 1/8. 1/8. Jadi probability ya ini terkait dengan event ini. Sama, ini 1/8. Kemudian kalau nilai random variable-nya 1, nah ya, yang H-nya 1 ada berapa? Coba kita share ini terus dulu ya. TH ya.
T, TH, apalagi? TH, T, kemudian H, TT, ya kan? Nah, berapa nilainya? Ada berapa di sini? Ada 3. Anggota dari sampel spesial ada 8. Berarti ini 3/8. Ini 1/8. Ini F dari Y ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau nilai random variabelnya 2 ya. Jadi jumlah gambarnya 2. Berarti eventnya yang mana eventnya? HHT ya. H I HT. H T H T H H. Ada 3 juga. Jadi 3/8 ya. Terakhir dari nilai random variable 3. Nah, ya. Jumlah gambarnya ada 3. Ada berapa? Anggota atau mana eventnya? Eventnya H. Ya. Ada berapa anggota dari event ini? 1. Berarti 1/8. Ya. Saya rapikan dulu ya, biar lebih jelas. Nah, ya. Nah, ini ya, yang ini nih. Nah, ini dinamakan dengan probability distribution function. PDF. Nah, kadang-kadang ya kita akan lebih memahami dengan baik ya mengenai PDF ini kalau kita visualisasikan dalam bentuk gambar ya. Kalau kita visualisasikan PDF ini seperti apa? Kalau kita visualisasikan seperti apa PDF ini? Kalau kita lihat ya. Oke, kita buat 2 buah sumbu. Sumbu horizontalnya adalah nilai dari random variabel ya. Tadi apa namanya? Y kecil kan? Kemudian sumbu yang kedua yang vertikal. Nah, sumbu kedua vertikal ya. Ini menyatakan dari probability, peluang dari Y-nya ya. Otomatis maksimum ini 1 ya. Nah, ini pasti maksimum 1 ya. Nah, oke. Kemudian nilai dari Y ini ada yang 0, misalnya 0 di sini. Kemudian ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, yang 0 berapa peluangnya tadi? 1/3. 1/3. 1/3 ini kira-kira di mana ya? Ini bagi 3 nih. Ini ya. Ini sekitar 1/3. Ini 2/3, ini 1 ya. Kira-kira di sini nih. Nah, di sini ya. Kemudian kalau 1 3/8 ya. Oh, benar. Berarti lebih kecil ya. Enggak terlalu. Nanti ini enggak begitu akurat ya gambarnya ya. 1/8. Nah, misalnya di sini ya. Ini 1/8. Ada angka berapa lagi? 3/8. Ini kurang dari setengah di sini mungkin ya. 3/8. Kemudian 1/8. Nah, jadi yang paling tinggi di sini ya. Nah, jadi yang kalau itu supaya bagus gambarnya sebenarnya. Di sini aja ya. Nah, di sini 1/8. Nah, di sini 3/8. Nah, yang pertama ini, yang 0 ini 1/8. Yang 1 3/8. Yang 3 3/8. Yang 3
8. Nah ini umumnya dibuat diagram batang. Nah, ini ya, seperti ini. Gini diagram batang. Nah, diagram batang ini juga disebut dengan plot dari probability distribution function. Nah, ini lebih memberikan informasi yang lebih mudah dipahami. Dari sini kita bisa melihat ya dengan jelas bahwa probability dari random variable ya terbesar pada saat nilainya 1 atau 2 ya. Jelas ya? Jelas, Sir. Oke. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan syaratnya kan salah satu syaratnya kan itu kan kalau dijumlah nilainya 1. Itu maksudnya gimana Pak? Ya? Tadi di slide Halo? yang Oh, ya, Pak. jumlah ya. Ini kalau jumlah ya tadi yang slide ini ya dari sifat ya. Iya Sifat, Pak, coba. salah satu Ya, sifatnya kita itu. sifat. Sifat. Nah ini bukan. Mana tadi? Oh, bukan ya. Bukan. Ini. Ini yang sifat 2 ini kalau dijumlahnya harus 1 ya. Oke. Kita jumlahkan. Iya, maksudnya Kita gimana Pak? jumlahkan. Sigma ya dari F Y. Berarti ini jumlahkan nih. F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Kita hitung sama-sama apakah 1, F0 1/8. F1 3/8. F2 3/8. F3 1/8. Berapa ini? 8/8. Sama dengan 1. Jadi memenuhi sifat dari PDF ya. Ada pertanyaan lagi tidak? Cukup Pak, jelas Pak. Makasih Pak. Jelas ya. Kalau jelas kita lanjutkan ke sebenarnya expectation sebentar. Ini harusnya biar sekaligus ya sebentar. Jadi nanti habis ini kita bahas langsung soal-soalnya aja. Saya langsung loncat ke expectation. PDF sudah expectation. Biar nanti satu ini biar langsung sekalian. Mana ya? Saya udah bikin expectation belum ya? Jangan-jangan terhapus ya? Oke, kalau gitu saya coba tambahkan dulu ya tentang expectation. Expectation dari random variable. Expectation of the random variable. Nah, kembali lagi ke mana? Ke random eksperimen ya. Dari random eksperimen kita bisa mendefinisikan sebuah random variable. Karena random variable kan tidak pasti yang mana nilai yang muncul kan. Maka kita bisa menentukan distribusi peluangnya yang dinamakan dengan PDF. Karena nggak pasti juga, kita bisa menentukan nilai harapan. Kira-kira nilai yang diharapkannya berapa gitu dari random variable. Kira berapa nilai yang diharapkan dari random variable. Kan bisa nilainya tadi nih, yang random variable yang pelemparan 3 koin ya. Yang kita definisikan Y itu sebagai jumlah gambar. Kan bisa 0. Y1 bisa 2, bisa 3. Nah, nilai diharapkan berapa? Apakah 0, 1, 2, atau 3? Ada istilah itu yang diharapkan. Nah, konsep dari nilai diharapkan di dalam statistik itu sama aja dengan rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang. Kita definisikan seperti ini ya. Nah, biar langsung nanti kita bahas lagi semuanya ya. Sebentar.
Nah, ini di sini aja ya. Nah, ya. Yang apa yang random variable. Nah, ini yang discrete ya, yang discrete. Nah, lambangnya oke. Expectation. Nah, ini didefinisikan sebagai penjumlahan X ya, dikalikan dengan peluang dari X. Nah, gini ya, jumlahkan aja semuanya ya, X kalikan Fx. Kemudian kalau yang continue expectation X, kalau yang continue ini dibuat dalam bentuk integral ya. Minus tahingga sampai tahingga X Fx dx. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke tadi. Nah, dari sini ya, dari percobaan ini ya, kita punya random variable y ya, kita juga bisa definisikan expectation value dari random variable y. Berapa nilai yang diharapkan ya? Random variable kan ada nilainya 0, 1, 2, 3. Nah, berapa nilai yang diharapkan dari percobaan itu ya? Oke, kita tulis ya. Rumusnya apa tadi? Ada yang masih ingat? Expectation. Ini kan random variable-nya, apa nama random variable tadi di sini? Y ya. Y. Nah, random variable dengan Y besar. Y besar sama dengan apa? Sigma. Berarti di sini apa di sini? Bukan X, jadi Y ya. Nah, kalau ini Y berarti Y kalikan Fy. Sigma itu dijumlahkan ya untuk semua Y. Y-nya ada berapa? Yang pertama apa Y-nya? Arya? 0, betul kan? Ya Pak, 0, 1. Y-nya berapa tadi? 8 ditambah Y yang kedua apa? Ya, 1 ya. Kemudian peluang dari 1 3/8. Tambah lagi, ada berapa? Angka 2, peluangnya berapa? 3/8. Terakhir masih ada kan? Nilai Y-nya 3. Nilai peluangnya 1/8. Kita hitung. Ini 0, ini 3/8. Ini 3/8 ditambah 6/8 ditambah 3/8. Jelas tidak? Ada yang salah tidak ini? 3/8, 6/8, 3/8. Jumlahkan berapa ini? 9. 9 tambah 3, 12/8. Atau kalau disederhanakan menjadi bagi 4, ini 3, ini 2, atau 1, ini 1,5 nilai ekspektasinya. Ini yang diharapkan. Banyak dipakai dalam apa? Dalam aplikasi. Dalam bisnis, dalam finansial, kita perlu tahu expectation return. Coba kira apa expectation return? Nilai ekspektasi dari untung. Ya, return itu selisih antara harga jual dengan harga beli ya. Return biasa ngacu ke saham. Expectation. Ini udah azan ya? Ya. Kalau yang discrete tadi kan nilainya integer, kalau itu kan 1,5 berarti bukan nilai expectation-nya. Kalau expectation itu bisa aja ada desimalnya. Nilai Y-nya. Y bukan expectation-nya. Y-nya kan 0, 1, 2, 3. Itu kan bulat-bulat kan? Nah, maka kita katakan random variable-nya ini discrete. Nah, kalau 1,5 bukan random variable-nya, ini expectation value-nya. 1,5. Nilai harapannya. Bahasa sederhananya itu seperti rata-rata konsepnya. 6/8-nya itu dari mana? 6/8. 2 ini nih, ya 2 kali 3 ya, 6/8. Tadi 3/8
keberlakuan yang terakhir 3 kali 1. 3. Oke, bagus ya. Nah, pertanyaan. Ya bagus ya. Nanti kalau Anda sering bertanya itu nanti ada ini, ada nilai keaktifan. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, untuk sementara kita stop dulu ya, sholat maghrib dulu. Kita 15 menit, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, Pak. Baik, Sir. Oke. Share off aja dulu ya.
Selamat malam semuanya. Malam Pak.
Mari kita. Malam, Pak. Oke, udah siap ya? Kita lanjut lagi. Tadi udah sampai mana ya? Tadi kita sudah bahas soal sampai expectation value ya, atau nilai ekspektasi dari bilangan random. Nah, kita sekarang lanjut ke kumulatif distribution function. Distribution function. Oh iya betul. Ya, kita distribution function. Oke, kumulatif distribution function disingkat atau singkatnya CDF ya. Ini juga dibagi dua, yang untuk discrete rumusnya F besar ya. Kalau PDF F kecil ini F besar ya. Dari X itu adalah probability, dirumuskan probability big X ya kurang dari small x. Nah ini ya, ini small x, ini yang big F-nya, big X-nya. Nah ini. Kemudian yang discrete juga sama ya. Ini discrete-nya yang continue, sekarang yang continue. Sama juga big F ya, big F, ini X kecil, ini probability big X lebih kecil atau sama dengan small x. Nah ini tambahannya ya, tambahannya kenapa? Karena continue, tidak discrete, ini harus menggunakan konsep integral minus hingga sampai dengan small x ya. Ini Ft di dt. Ft-nya merupakan probability distribution function untuk random variable continue. Nah, sekarang kita coba terapkan CDF ke soal yang tadi ya, Sebentar, ini masih save the file. Nah, kita terapkan CDF ke soal yang tadi ya. Ini terakhir kita sudah membahas tentang expectation value dari random variable Y ya. Oke, bentar. Kita lanjutkan menghitung CDF. Oke, CDF. Ini kalau sertanya ya CDF, misalkan sertanya atau dalam soal ditanyakan berapakah, nah ini big F ya, F-nya ini 0. Ini artinya apa? Artinya peluang ya X besar kurang dari atau sama dengan 0. 0 termasuk tidak? Pertanyaan 0 termasuk? Termasuk ya. Nah, ini karena nilai random variable-nya hanya ya mulai dari 0, yang negatif tidak ada kan? Nah, berarti di sini peluangnya hanya sampai dengan 0. Peluang sampai dengan 0 ya. Ini sama dengan tadi berapa tadi? Sebentar, ini saya harus ganti dulu. Ini sebelum F0. Tadi berapa tadi? F0 1 per, ada yang masih ingat kan? 1 per 8 ya. Ini kalau saya tanya lagi misalnya berapakah CDF ya? CDF berarti big F ya, F1 berarti peluang big X kurang dari atau sama dengan 1. Nah ini berarti F0 termasuk kan kurang kan? F0, 1 termasuk nggak 1? 1 termasuk, tambah F1.
sama dengan F0-nya 1/8. Kemudian F1-nya tadi berapa? 3/8 ya? 3/8 ya. Sama dengan 1/8 tambah 3/8 berapa? 4/8 atau 1/2. Kalau ditanya lagi, berapakah F2? F2 sama dengan peluang random variable X ya, big X lebih kecil atau sama dengan 2. F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 sama dengan 7/8. Kalau ditanya berapakah F3, berarti peluang X kurang dari atau sama dengan 3. Sama dengan F0 ditambah F1 tambah F2 ditambah F3. Sama dengan, ini saya tulis satu aja nggak apa-apa ya? Iya Pak. Paham kan? Paham. 1/8 tambah 3/8 3/8 tambah 1/8 jumlahkan. Nah, Sir, kalau tanya lagi ini, bisa nggak? Nah, F5 berarti apa? Nah, di sini, di atas. Ini terlalu sempit di sini ya. Nah, di atas di sini. Nah, gini ya. F5, big F. Nah, CDF, Cumulative Distribution Function untuk F5. Ini sama dengan apa? Peluang X besar ini ya, X besar kurangnya sama dengan 5. Sama dengan apa ini? F0, F1, F2, F3. F4 ada nggak? Tidak ada F4. F5 ada nggak? Tidak ada sampai F3 kan? Jadi sama dengan 1. Ya? Jelas tidak sampai sini? Nah, kalau digambarkan seperti apa ya CDF ini? Coba kita belajar menggambarkan CDF dari kasus ini ya. Nah, biar kita tahu karakteristiknya ya CDF ya. Nah, buat sketsa dari plot CDF. Oke. Ini nilai everyone, I think I made mistake ya. Karena variabelnya kan Y di sini ya. Nah, ini harusnya Y ya, walaupun rumusnya X tergantung random variabelnya. Karena definisi itu X itu random variabelnya X kalau dalam soal ini kita definisikan di awal Y ya. Nah, ini harusnya Y ya. Ini ganti ini aja ya, yang lainnya sama ya. Nah, ini Y harusnya Y. Nah, Y ini random variabelnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah nilai random variabelnya mulai dari 0 ya, 0, kemudian 1, 2, 3. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Anda lanjutnya juga nggak apa-apa kalau untuk CDF ya, 45. Ini karena terbatas juga waktunya ya, kita singkat saja. F0 ini CDF ya. CDF, Cumulative Distribution Function. Ini big F, big F. Nah, gini ya. F0 1/8 ya.
F1 setengah, F2 7/8, F3 1. Oke, coba ingat ya. Nah, ini misalnya angka 1 di sini, ini setengah, ada yang 1/8, ini setengah itu 1/2 ya. Ini 1/4, ini sekitar di sini. Ini 1/8. Nah, yang 0 ini di sini nih. Ya. Sini. Kemudian yang 1 berapa 1? Yang 1 setengah. Kalau yang 2? Yang 2 7/8. Nah, ini mendekati 1 ya. Ya kira di sini aja yang 2 ya. Kalau yang 3 1. Ya. Nah, kalau di sini nih di antara 0 1 boleh nggak kalau kumulatif? Ya. Atau di 0 sampai 1 ya. Misalnya begini, saya tanya, F 0,5 ini artinya apa? Peluang Y-nya kurang dari atau sama dengan 0,5. Ini sama aja dengan F0 aja kan? F0 ini berapa? 1/8. Jelas sampai sini? Jadi semua nilai Y ya di antara 0 sampai 1, nilai CDF-nya berapa? 1/8. Ya, 1/8. Nah, gini ya. Nah, ini 1 nggak termasuk ya. Kalau 1 kan udah beda lagi kan? Kalau 1 ini sudah 1/2. Nah, ini ya. Ini jadi lubang. Nah, ini namanya fungsi tangga yang Anda bisa tahu ya. Sekarang kalau F1, kalau F1,5 berapa? Saya tanya lagi F1,5. F1,5 sama nggak dengan F1? Sama, ya? Sama kan? Oke. Nah, jadi dari Y-nya 1 sampai 2 kurang nggak termasuk, ya. CDF-nya sama, F-nya ya. Nah, ini garisnya sampai sini. Nah, itu ya. Ini lubang. Nah, kurang jelas ya. Ininya saya tunjukin ini. Nah, udah belajar kalkulus kan lubang artinya apa? Tidak termasuk di sini ya. Nah, sekarang kalau nilai-nilai untuk Y 2 sampai 3. 2 sampai 3. Berapa nilai CDF-nya? Misalnya F2,5. Sekarang F2 berapa F2? F2 7/8, Mbak. 7/8 tadi ya? Nah, sama nggak dengan F2,5? Sama, 7/8 ya. Jadi semua nilai Y di antara 2 sampai 3 tidak termasuk, itu nilainya CDF-nya itu 7/8. Nah, gini. Nah, untuk nilai 3 sampai seterusnya ini sebenarnya Anda bisa lanjutkan ya. Ini 1. Ya. Yang ini kalau Anda lanjutkan untuk nilai Y kurang dari 0, Anda juga bisa di sini ya. Ini 0 terus. Gitu ya. Nah, ini plot dari CDF cumulative distribution function. Berarti kalau semisal tujuannya juga 4 sampai 5 gitu, boleh, tetap 1. F1 juta 1. Jadi nggak ngepek, yang ngepek itu ya angka-angka yang maksimum dari nilai bilangan random maksimum bilangan randomnya 3 di situ. Setelah itu ya nggak ngepek, sama aja. Ada pertanyaan lagi?
Ya, silakan. Saya masih ingin ber 2,5 Ya, 1,5 F1,5 sama setengah. Nah, F1,5 ini, nah kita kembali ke rumus ya, sini. F1,5 sama dengan apa? Peluang Y-nya ini kurang dari 1,5. Nah, karena si Y, nilai Y ini kan kurang dari 1,5, yang adanya berapa? 1 kan? 0 sama 1 kan? Betul nggak? Nilai Y yang kurang dari 1,5 itu ada 2. Yang pertama 0, yang kedua 1. Sehingga nilai peluang itu sama dengan probability 0 atau PDF 0 ditambah PDF 1. Ya kan? Nah, tadi udah ini kan? Di sini udah. Nah, ini 1/2. Tadi udah hitung. Ini 1/2. Jelas sampai sini? Oke, dari rumah ada yang bertanya tidak? Kalau tidak yang bertanya, Sir yang bertanya. Nah, sudah, Sir yang bertanya. Waktunya takut cepat habis. Kita sampai jam 10, jam 11 ini. Oke, Sir yang bertanya ya. Bertanya dengan beberapa soal. Tapi ya, satu soal aja dulu ya. Sebentar ini masih loading. Oke, satu soal dulu. Ah, ini sama aja isinya ya. Sama dengan yang ini sudah. Walaupun ini 3 kali, 1 poin, 3 kali ini sama aja. Ya. Ini. Ah, ini dia. Nah, ini boleh. A fair six-sided die is rolled once, ya. Jadi apa nih? Sebuah dadu 6 sisi ya. Fair itu seimbang atau balance ya. Itu dilemparkan. X-nya adalah bilangan random yang merepresentasikan bilangan yang ditunjukkan pada sebuah dadu. Oke. Determine the probability mass function. Nah, ini jangan kaget ya. Kok besar beda-beda probability mass function? Ini istilah lain, boleh juga PDF ya. Ini sama aja dengan PDF. Nah, ini sama dengan PDF. Nah, ini sama aja dengan PDF. Probability distribution function. PDF. Kemudian calculate expected value mean. Nah, saya tambah ya, ini juga ya. Tambah pertanyaannya sebentar. Sketch ya. PDF, oke. OPM ya, PDF. Jadi kalau Anda mau pakai PMF, boleh, PDF, boleh, sama saja ya. Oke. Probability mass function. Ini calculate the expected value or expectation value ya. And XC and D sketch of CDF kumulatif distribution function. Oke. Nah, ini ya. Silakan dicoba ya. Nah, kalau masih kurang, pertanyaannya Sir, masih kurang tambah lagi boleh ya. Nah, ini ada disiapin. Nah, ini ya. Nah, boleh ya. Boleh. Sir kirim aja ke WA group ya, biar Sir bisa absen Anda ya. Dan ke WA group. Baik.
Nah, ini ya. Ini juga boleh dicoba. Ini boleh dicoba juga ya. Silakan dicoba ya. Sir, maaf, boleh sekalian cek yang di kampus nggak ya, Sir? Ya, gimana? Yang di kampus punya Linda. Iya, sebentar ya. Oke, baik, Sir. Yang barusan ada chat aja ke Sir ya. Coba chat. Nama lengkap. Sudah chat sih, Sir, atas nama Linda. Saya ulangi chatnya ya, Sir. Iya. Ini ya. Iya, Linda ya? Sir. Iya, Ya, Linda, sebentar ya. baik, Sir. Anda nama siapa yang ketua kelas? Nama Anda? Nanang. Oh ya, Nanang ya. Ya, lupa. Gimana Nanang? Random variable, nilai random variable-nya apa aja? Yang nomor tadi, yang nomor 2. Belum dibuka. Oh. Ini Linda ya? Yang ini bukan? Linda May Polman. Emailnya Yahoo. Betul, Sir. Ini. Oke. Oke, saya udah enrollkan. Please check your e-campus. Oke, thank you, Sir. Sir, untuk yang tugas sebelumnya, apa bisa diberikan tugas ulang ya, Sir? Karena kan udah bisa dibuka di kampusnya. Coba aja, ya. Anda masih bisa ngirim kok kalau masalah ya. Coba.
Oh, telat nggak apa-apa ya, Sir? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Sir. Ya, silakan. Nah, ini ada 2 partisipan belum kirim tugas week 1 ya. Mungkin salah satunya Linda ya, yang satu lagi saya nggak tahu. Anda segera dikirimkan yang belum ya. Nanti bakal di-close sama Baik, Sir. Iya, Sir, belum. satu ini. Ya, satu ini bakal saya close ya. Jadi Anda nggak bisa kirim lagi. Oke, Sir. Kemudian saya lagi cek juga week 3. Week 3. Nah, ini ada 3 mahasiswa lagi belum kirim ya. Satunya Linda, ada 2 mas. Segera dikirimkan ya. Oke, nanti hari Sabtu. Iya, Sir. Ini udah masuk kok di kampus. Makasih ya, Sir. Ya, sama-sama. Ya, ini saya mengingatkan buat mahasiswa yang lain selain Linda masih ada yang belum kirim. Ade Lukman, present. Ini tidak ada respon dari Aditya. Ya, saya hadir Pak. Present. Saya hadir, Sir.
Ade hadir. Tadi ingin Ustaz. Arya Ada Lukman. hadir ya, Arya. Joko, Hadir Pak. Erlangga Hadir Pak. hadir. Habib hadir ya. Imam tidak ada respon. Irfan tidak ada respon. Isnu Irfan hadir. ya. Khotib Hadir Sir. Leon hadir ya, Leon ya. Leon Hadir Pak. Linda hadir. Nana hadir. Renaldi tidak ada respon. Rian Hadir. hadir. Hadir Sir. Rizkian Hadir Sir. Irfan hadir, Sir. ya. Ada Irfan apa? hadir. Siapa? Irfan. Irfan. Oh, Irfan hadir ya. Coba dites lagi, internetnya masih bagus nggak? Anda di kameranya di on kan? Nah, Rizkian, coba Leon ya. Arya gimana Arya? Sudah nomor 1? Ada masalah tidak? Enggak Pak. Ya. Aman Oke. Pak. Aman ya, cuman harus teliti ya, agak panjang-panjang, teliti aja dikit-dikit. Isnu gimana, aman Isnu? Coba Ade, coba di kameranya di on kan Ade. Irfan, Linda, ya Irfan sama Khotib.